Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La jami syekhana wa syekh wa syamara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana sunna surah sampai orang menonton alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan ngaji tentang biografi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagaimana kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah terafiliasi pada dua imam. Di Imam Murtada Az-Zabidi beliau mengatakan jika diucapkan atau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah maka kembali ke dua tokoh. Yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Abul Hasan Al-Asy'ari banyak sekali biografinya. Sejarahnya barangkali kita juga sering mendengar. Lah, yang jarang itu Abu Mansur Al-Maturidi. Ya barangkali kenapa jarang? Karena memang di Indonesia sendiri lebih condong ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, tapi tetap mempelajari sirah, mempelajari kehidupan Imam Maturidi juga bagian yang penting juga. Beliau juga imam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka malam ini kita akan mempelajari siapa beliau, kemudian siapa juga guru-guru, murid-murid beliau, termasuk nanti apa persamaan antara mazhab Maturidi dengan Asy'ari. Kalau ada waktu bahkan sekalian apa perbedaan antara Maturidi dan Asy'ari. Kalau waktunya cukup. Nggih. Nggih langsung mawon. Imam Maturidi nama asal beliau adalah Muhammad bin Mahmud. Kunyahnya Abu Mansur. Nah, kunyahnya nanti ini yang paling populer, melebihi namanya. Abu Mansur Al-Maturidi. Maturid sendiri itu nama sebuah desa. Maturidi itu kan nisbat Maturid. Nama desa di kota Samarkand. Samarkand ini kota yang dulu masuk wilayah istilahnya Biladu ma wara'an nahar. Di Samarkand dan sekitarnya zaman dulu istilahnya Biladu ma wara'an nahar. Negeri-negeri yang di belakang sungai. Kalau dulu namanya Sungai Jaihun. Nah, kalau sekarang nama kekiniannya Amudarya atau Oksus. Nah, kalau sekarang Samarkand ya masuk Uzbekistan. Kita sering dengar kan nama Uzbekistan yang terkenal ceweknya cakep-cakep. Uzbekistan. Turkistan, Tantan itu. Negara-negara pecahan dari Uni Soviet. Negara-negara muslim. Lah, Biladu ma wara'an nahar itu dulu mencakup beberapa wilayah termasuk Samarkand tadi, yang satu wilayah dengan Samarkand, Bukhara, tempatnya Imam Bukhari, Tirmidz, tempatnya Imam Tirmidzi, Khawarizm, tempatnya itu pencetus konsep apa? Aliyah, Al-Jabar, algoritma, Arabnya Al-Jabar. Terus Nasaf, ini wilayah-wilayah yang melahirkan banyak ulama. Sehingga banyak yang meneliti kenapa kok wilayah-wilayah ini banyak melahirkan ulama. Tentunya kan ada rahasianya. Di antaranya secara zahir Samarkand ketika itu dan wilayah di sekitarnya termasuk kota-kota tadi, Bukhara dan lain sebagainya, ini masuk di kerajaan Daulah Samaniyah. Dan Daulah Samaniyah ini memiliki banyak keistimewaan yang membuat rakyatnya itu makmur sehingga
banyak melahirkan para ulama. Yang pertama, di antara sebabnya daulah Samaniyah daulah yang stabil, politiknya itu stabil, gak neko-neko. Di antara sebabnya karena sangat loyal dengan daulah Abbasiyah. Ketika itu yang terbesar daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Lah, Samaniyah itu sangat loyal, artinya nggak mau berontak atau nggak apa, sehingga dijamin keamanannya, stabilitasnya jadi normal, sehingga rakyatnya itu nggak banyak konflik. Artinya belajar itu dengan tenang, kayak di Indonesia begini ini. Itu ngaruh itu. Negara-negara konfliknya akhirnya kan nggak sempet sinau perang. Kemudian yang kedua, akidahnya Sunni. Para sultan itu akidahnya Sunni. Yang ketiga, raja-rajanya terkenal adil dan soleh. Yang keempat, daulahnya sangat menghormati ulama dan cinta dengan keilmuan. Sehingga ulama di sana dihormati dan keilmuan didukung penuh oleh pemerintahan daulah Samaniyah ketika itu. Hanya muncul ada Imam Bukhari, ada muncul Imam Tirmidzi, nanti Nasaf juga muncul, banyak Abdul Barakat An-Nasafi dan lain sebagainya. Lah kemudian Al-Imam Al-Maturidi ini lahirnya kapan? Yang jelas beliau ini lahir di pertengahan abad ketiga Hijriah. Lah tentunya apa? Tahdidnya, pasnya berapa itu khilafiyah. Ada yang mengatakan 238, ada yang mengatakan 257, ada yang mengatakan 258 Hijriah. Antara itulah. Artinya dengan Imam Asy'ari lebih tua beliau. 260 Hijriah kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan memang nanti dijelaskan juga bahwa sebetulnya mazhab Maturidi itu lebih tua daripada mazhab Asy'ari. Lebih tua dari segi umur, juga dari lamanya jam terbang atau kiprah beliau. Karena kalau Imam Asy'ari kan masih Mu'tazilah dulu. Sudah lahirnya agak belakangan dikit walaupun selisih cuma berapa tahun. Tapi kan 40 tahun dalam Mu'tazilah. Kalau beliau enggak, dari kecil memang sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi lebih tua. Tapi kok kenapa kalah populer? Lah nanti akan dijelaskan selepas ini. Sebab-sebab Imam Maturidi itu kayak kurang populer daripada Imam Asy'ari. Nanti akan dijelaskan sebab-sebab mengapa kok Imam Asy'ari lebih populer daripada Imam Maturidi. Nah, kemudian Imam Maturidi itu dari kecil memang lahir dari lingkungan dan keluarga ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Memang ayah beliau juga ahli ilmu dan lingkungan sekitar beliau juga para ulama pada masanya. Tentunya karena lahir di lingkungan yang penuh dengan ilmu, guru beliau nggak cuma satu. Guru beliau banyak. Cuman di antara yang terdata dan tercatat oleh para ulama adalah Al-Imam Ahmad bin Al-Iyadhi dan Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Juzajani. Beliau belajar dari dua tokoh tersebut di antaranya. Nah, dua tokoh ini merupakan murid dari Abi Sulaiman Musa. Nah, Abi Sulaiman Musa ini murid dari dua murid Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal, Sahibain, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Baru Imam Abu Hanifah. Artinya Imam Maturidi ini istilahnya apa? Cicit ya. Cicit keilmuan dari Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah, kemudian dua murid beliau Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, kemudian Abu Sulaiman, kemudian dari siapa? Ahmad Al-Iyadhi, kemudian Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pokoknya beliau itu selain pakar dalam akidah, Imam Maturidi itu juga terkenal pakar dalam fikih. Dan mazhabnya disepakati Hanafi. Kalau Imam Asy'ari agak sedikit khilafiyat. Ada yang mengatakan Syafi'i, ini yang pendapat mayoritas. Ada yang mengatakan Maliki. Dia ada mengatakan mazhabnya Maliki. Makanya hampir semua ulama Malikiyah mazhab akidahnya
Asy'ari. 99% atau tidak 100% bahkan. Malikiyah, mazhab akidai Asy'ari. Nek Syafi'iyah enggak kabeh. Sebagian Syafi'iyah, sebagian ini agak banyak. Mu'tazilah. Ada juga yang mungkin Syiah ringan, Zaidi, ada juga. Kalau Ahmad bin Hambal akidahnya malah sempat bahkan banyak yang ikut Mujassimah. Walaupun sebagian yang tokoh utamanya Fudhala wa Hanabilah itu Asy'ariyah. Tapi kalau Maturidi, Imam Maturidi sepakat Hanafi karena tadi enggak jauh sekali dari Imam Abu Hanifah. Makanya rata-rata Imam Maturidi dianut oleh orang-orang yang mengikut Abu Hanifah dalam fikihnya. Kemudian murid beliau tentu saja juga banyak namanya tokoh. Cuman di antaranya Abu Ahmad Al-Iyadi, putra gurunya, Guse. Jadi di antara murid beliau itu Gusnya. Dari zaman dulu itu ternyata tradisi itu biasa. Di Jawa kan gitu biasa. Jadi si Fulan berguru sama Kiai Fulan, kemudian dari Kiai, anaknya sing gurune mondok neng anaknya, gitu aja. Berturut-turut saling berkesinambungan. Kemudian di antaranya yang terkenal Al-Qadhi Al-Hakim As-Samarqandi. Jadi salah seorang qadhi, pejabat tinggi disamarkan ketika itu. Itu muridnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada lagi namanya Abdul Karim bin Musa Al-Basdawi dan lain sebagainya. Kemudian mu'allafat beliau, karya beliau. Nah, karya Imam Maturidi sebetulnya banyak, cuman banyak yang hilang. Dan ini biasa di zaman dulu, karya hilang itu biasa. Imam Ghazali itu kan karyanya banyak ratusan. Yang tercetak, yang matbu aja puluhan. Itu pun masih banyak yang hilang. Imam Ghazali itu punya kitab tafsir, kata para peneliti, yang entah berapa puluh jilid. Dan itu hilang. Padahal andaikan ada, Masya Allah mungkin jadi tafsir terbaik di masanya. Bahkan yang sekarang yang deket-deket ini banyak yang kitabnya hilang. Syekh Yasin Padang itu punya Syarah Abu Dawud. Dimasukkan percetakan, dicuri Salafi. Sampai sekarang nggak ada bekasnya. Padahal andaikan masih ada itu tentu menjadi Syarah Abu Dawud yang barangkali best seller. Karena dalam mazhab Syafi'i kita kesulitan menemukan Syarah Abu Dawud itu kan. Kita kan pakainya Badhul Majhud, punyanya Syekh Khalil Ahmad itu Hanafi, atau malah pakai Aunul Ma'bud Salafi. Iya. Jadi biasa. Begitu juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kitabnya banyak, cuman banyak yang hilang. Nah, di antara yang ditemukan Kitabut Tauhid namanya. Kitab ini dicetak dan ditahqiq oleh Dr. Fathullah Khalif. Kemudian beliau juga punya kitab Ta'wilat Ahlus Sunnah. Ta'wilat Ahlus Sunnah. Dan ini kitabnya juga dicetak. Dan ini dikenal lebih mudah dan lebih populer daripada kitab Tauhid yang dikenal kitab yang termasuk kitab sulit. Sulit. Dan kitab-kitab yang lain yang rata-rata kata para ulama Imam Maturidi itu kitabnya ya seputar mengkonter aliran-aliran menyimpang. Yang terbanyak tentu saja Mu'tazilah, kemudian yang kedua Rawafid, kemudian yang ketiga Qaramithah. Qaramithah itu salah satu sekte Syiah Ismailiyah yang ketika itu banyak pertentangan dengan Daulah Abbasiyah. Oke. Nah, kemudian wafat beliau. Lagi-lagi pasnya ini juga agak banyak khilafiyah. Ada mengatakan 332, ada mengatakan 333, ada mengatakan 336. Kalau Imam Asy'ari 324. Jadi memang ini mirip-mirip aja ya Abu Mansur Al-Maturidi ya, dengan Imam Asy'ari. Makanya ini termasuk kehebatan Islam, termasuk mukjizat yang Allah hadiahkan pada umat Islam. Gak mungkin sesat bareng-bareng. Maka ketika itu Mu'tazilah begitu merajalela karena didukung daulah ketika itu, Daulah Abbasiyah awal-awal itu kan dukung penuh Mu'tazilah.
hampir di seluruh negara-negara Islam pimpinannya itu Mu'tazilah, disokong resmi, didukung. Terus gajinya ya gede sing tokoh-tokoh Mu'tazilah. Bahkan lawan politiknya yang Mu'tazilah diberantas. Nah, tahu-tahu tuh Allah memunculkan tokoh yang nggak pernah ketemu tapi pemikirannya itu banyak yang sama, kan unik. Nanti akan kita bahas bagaimana kesamaan pemikiran antara Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Gak tahu ketemu tapi pikiran podo, menunjukkan bahwa memang ini betul-betul anugerah dari Allah, bukan digawe-gawe. Nek digawe-gawe saya kan ketemu janjian terus ade bareng-bareng ya iki ya. Nah, gak pernah ketemu tapi pemikirannya sama. Nah, kemudian tadi kan kita singgung bahwa Imam Maturidi dengan Imam Asy'ari itu waktunya bisa dikatakan bersamaan. Tetapi Abu Mansur Al-Maturidi lebih tua. Dan karena Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini kena Mu'tazilah dulu selama 40 tahun, sehingga bisa dikatakan bahwa Imam Al-Maturidi asbaq lebih dahulu, baik dari segi umur maupun dari segi peran dan kiprahnya daripada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Cuman pertanyaannya, kenapa kok Imam Asy'ari lebih populer daripada Imam Maturidi? Alasannya diantaranya yang pertama letak geografisnya. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu lahirnya dan besarnya di ibu kota Basrah, di sekitar Basrah dan Baghdad lah, itu daerah peradaban. Sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi di daerah Uzbekistan sana, desa jauh dari peradaban. Jadi keviralannya akhirnya kurang. Ya kayak ulama di ibu kota dengan ulama di pencel-pencel itu kan biasanya beda. Kalau sekarang medsos agak lumayan lah. Kalau zaman dulu gak ada medsos, yang terkenal jadi ulama ya mesti ulama-ulama Surabaya, Jakarta, daerah Kudus, Rembang, daerah Bluro, Paci, Bluro, terus Indonesia, Magetan, nggak terkenal. Nah, ada ke peradaban, mesti ada ulamanya. Jadi zaman dulu memang begitu itu, sing cedak karo kota itu lebih viral. Banyak mungkin di antara hikmah kenapa kok Nabi ditaruh di Ummul Qura. Itu biar cepat viralnya, mungkin begitu. Karena jenenge Nabi kan harus menampakkan. Bayangno nek Nabi kan yang daweso nang pelawosok nang gua terus gak metu-metu, gimana mau memproklamirkan jadi Nabi? Jadi kan Nabi itu harus diproklamirkan. Makanya Kanjeng Nabi lahir neng kota Mekah, kota metropolitan ketika itu. Dan ketika hijrah pun di Madinah itu bukan daweso kaya cepu, enggak. Madinah itu juga termasuk jalur besar, jalur dagang Mekah ke Syam. Kemudian di antara sebab yang lain, yang kedua, ulama Maturidi itu ulama yang terkenal enggak suka keluar jauh. Terus mulai kayak nanggone bilad mawara'an nahar tadi. Karena merasa sudah cukup. Itu negara-negara yang banyak melahirkan ulama. Jadi nggak kemana-mana istilahnya. Berbeda dengan ulama-ulama model-model perkotaan. Daerah Baghdad, Basrah yang suka ke Mekah, kemudian ke Mesir. Kayak Imam Syafi'i kan. Habis dari Madinah, kemudian ke Irak, kemudian ke Mekah lagi, terus ke Mesir. Lah orang-orang bila jual nahar kayak orang India sekarang lah. Dia sukanya ke lokal-lokalan begitu. Terus mondok di India sampai mati di India. Sehingga namanya itu kurang mentreng, kurang apa istilahnya. Terus kurang jos lah. Segi nama ya. Dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa Imam Asy'ari lebih populer? Karena ditopang oleh kekuatan politik. Nah, ini penting juga ternyata kekuatan politik kadang-kadang itu. Kenapa Mu'tazilah populer? Karena ditopang Abbasiyah. Kenapa Asy'ariyah populer? Karena ditopang oleh daulah Ayyubiyah, daulah Mamalik, dan banyak daulah-daulah kecil yang mendukung penuh akidah Asy'ariyah. Nah kalau Maturidi, Utsmaniyah kan dukung, tapi kan akhir-akhir. Pada awal-awalnya kayak nggak ada yang dukung, ada yang dukung itu daulah kecil-kecil. Berbeda dengan Asy'ari, sekaliber daulah Ayyubiyah ketika itu termasuk daulah besar. Wong iso numbangne Al-Qudus. Jadi kadang-kadang satu ideologi itu kalau bercampur politik itu memang dahsyat, ngaweri.
kayak di Saudi. Ngapa Wahabi kok rame? Padahal kan Wahabi aslinya pengikutnya dikit, kan didukung politik. Nah, makanya dari para ulama santri aja terlalu anti karo politik. Ya kita nggak usah ikut politik praktis secara langsung, sudah banyak yang mewakili, tapi jangan terlalu anti. Nek terlalu anti, ya duwe emoh ngene emoh ngono akhirnya diatur wong politik, bahkan auzubillah lama-lama kita dikuasai orang politik. Ini di antara hikmahnya apa kok ulama-ulama NU banyak berkecimpung di politik, bahkan melok mendirikan negara kayak Hasyim Asy'ari. Akhirnya kan kejogo. Bayangno nek Yai Hasyim Asy'ari moh politik sing guwa terus istilahnya wiritan ae. Sing nguasai wong Wahabi iso-iso. Bahkan naudzubillah iso wong sekuler. Itu lebih bahaya lagi. Kemudian di antara sebabnya lagi ulama Ahnaf itu terkenal tidak begitu rajin menulis biografi guru-gurunya. Berbeda dengan ulama Syafi'i. Kan yang mengklaim Imam Asy'ari mazhab Syafi'i kan rata-rata ya ulama besar mazhab Syafi'i. Imam Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah dan lain sebagainya. Lah ulama Syafi'iyah terkenal seneng nulis biografi gurunya. Sedangkan ulama Hanafi kurang suka. Nah, akhirnya gak patek populer gurune. Ini susah juga nih murid malas-malas. Ini aja seneng terlalu mendelepkan. Kalau bisa kita usaha mengkorek sejarahnya guru, tanya sana, tanya sini. Nulis biografi guru ini penting. Penting. Bagian dari khidmat kepada guru kita. Kemudian di antara sebabnya lagi, kata para ulama Maturidi itu memang dialognya kalah banyak dengan ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah perdebatan dengan Mu'tazilahnya itu sangat-sangat banyak. Sehingga kasusnya banyak, hanya namanya lebih terkenal. Banyak dinukil dialognya ini. Kalau ulama Maturidiyah itu tidak terlalu banyak. Itu diantara sebabnya. Amin. Tapi ya walaupun kalah populer ya tetap karena perkara hak itu tidak populer-populeran. Antara dua-duanya secara hak ya insya Allah dua-duanya alal hak. Karena nanti perbedaan yang akan kita bahas ujung-ujungnya juga hanya khilafun lafzi. Hanya perbedaan kulit saja. Hakikatnya tidak berbeda. Banyak kesamaannya. Nah kemudian mazhab Maturidi sebagaimana perkembangan mazhab-mazhab yang lainnya, bahkan perkembangan ilmu lainnya nggak cuma akidah, ilmu nahwu, ilmu fikih, mesti nanti ada fase-fasenya, ada marahilnya, ada marhalahnya. Begitu juga mazhab Maturidi juga memiliki beberapa fase. Ada sebagian ulama di antaranya ini peneliti dari Mesir ini, Dr. Awad Mahmud ini, belum mengatakan ada 5 marhalah atau 5 fase dalam perkembangan mazhab Maturidi. Yang pertama fase taksis, fondasi, dasar awal. Tentu saja ini fase masanya Imam Maturidi itu sendiri, yaitu di abad pertengahan 3 Hijriah. Abad 3 Hijriah. Kemudian masa kedua atau fase kedua, marhalah takwin, pembentukan. Ini murid-murid beliau. Di antaranya tadi Abu Ahmad Al-Ayadi, kemudian Al-Hakim As-Samarqandi. Nah, ini di sini juga masih banyak dicampur antara ilmu kalam dan fikih. Bahkan lebih dominan fikihnya. Jadi murid-murid beliau itu ngambil ilmu kalam plus fikih dari Imam Maturidi, tapi lebih banyak fikihnya sebetulnya. Dan ini bedanya sama Imam Asy'ari. Kalau Imam Asy'ari memang lebih fokus ke ilmu kalam, nggak ada yang ngambil fikih Imam Asy'ari. Makanya wajar kalau diikhtilafkan. Bahkan ada yang mengatakan Hanafi walaupun lemah. Jadi sering ngeklaim Syafi'i, Maliki sama Hanafi. Kemudian yang ketiga masa nadj, masa pematangan. Artinya banyak karya dalam akidah ini. Jadi di antara ciri khas masa pematangan dalam sejarah ilmu itu banyak kodifikasi. Banyak istilahnya penulisan. Di antaranya ada karya Tafsiratul Adillah, karya Ibnu Ma'in Al-Nasafi. Ibnu Ma'in Al-Nasafi, daerah Nasaf, daerah sekitar situ. Ini termasuk orang besarnya Maturidi. Bahkan kalau kata orang-orang Maturidi, ini kayak orang nomor 2-nya Imam Maturidi.
Kalau dalam mazhab Asy'ari itu setingkat Imam Baqilani. Imam Baqilani itu kayak imam kedua Imam Asy'ari. Jadi setelah Imam Asy'ari yang terkenal itu Imam Baqilani. Kayak Imam Syafi'i ya kayak Imam Muzani gitulah. Kalau di Maturidi itu Ibnu Ma'in al-Nasafi. Kemudian ada lagi termasuk Najmuddin al-Nasafi. Ini termasuk tokoh terkenal juga, punya kitab Aqidah Nasafiyah. Sampai sekarang dipelajari itu. Jadi kalau ada yang tanya, tadi saya ditanya, kitab referensi mempelajari mazhab Maturidi itu apa? Jadi antaranya Al-Aqidah an-Nasafiyah. Mafhum ya? Kemudian yang keempat, marhalah intishar, penyebaran. Jadi mulai disebarkan di agak jauh begitu, mulai berkembang. Di antaranya pada era Syekh Al-Imam Abdul Barakat Al-Nasafi dengan kitab beliau yang sangat terkenal, kitab tafsir Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Kemudian termasuk ada yang unik ini pada eranya Imam Sa'duddin At-Taftazani. Ini kita kemarin waktu ngaji kifayah kan sering qala as-Sa'du. Lah Imam Sa'duddin ini unik. Salah satu imam yang diklaim ikut Maturidi plus Asy'ari. Ini jarang terjadi di fikih. Jadi wong Maturidi ngomong iku imamku. Bahkan termasuk yang mengembangkan mazhab Maturidi. Asy'ari gak kalah, iku ya imamku. Karena beliau itu punya dua kitab. Yang pertama namanya Syarhul Aqaid, yang satunya lagi Syarhul Maqasid. Makanya yang kifayah kan kadang qala as-Sa'du fi Syarhil Maqasid. Kadang-kadang qala as-Sa'du fi Syarhil Aqaid. Itu dua kitab yang agak beda itu. Yang Aqaid maksudnya Aqaid Nasafiyah. Beliau mensyarahi Aqidah Nasafiyah yang notabene itu mazhabnya Maturidi, sehingga beliau diklaim sebagai imam dalam mazhab Maturidi. Tapi beliau punya kitab namanya Syarhul Maqasid. Nah di situ beliau begitu nampak asyariahnya. Tapi kata peneliti, bahkan orang Maturidi ngakui kayaknya lebih layak dikatakan Asy'ari. Lebih nampak keasyariannya, termasuk dalam sifat takwin dan lain sebagainya. Tapi wajar wong memang nggak beda jauh kan. Jadi wajar bisa diklaim dua-duanya. Nah memang tadi Asy'ari sama Maturidi itu memang mirip. Bahkan ada mengatakan tadi kurang alasannya tadi. Kenapa kok Asy'ari lebih populer? Ada mengatakan karena dianggap akidah Maturidi itu nggak jauh beda dengan akidah Imam Asy'ari, sehingga kayak dilebur gitu. Terus anggap aja Asy'ari. Itu memasukkan Maturidi. Banyak madrasah Maturidi terbesar di dunia, di India, di Uban. Itu juga ngakunya kemarin kan dalam kitab Al-Muhannad Al-Fannad, kita mengikut Asy'ari dan Maturidi. Jadi enggak dipisah Maturidi tok itu enggak. Jadi memang sangat-sangat mirip. Kemudian fase kelima, marhalah kelima itu siyadah, populer dan digdaya. Nah, ini akhir-akhir Maturidi, yaitu ketika dinasti Utsmaniyah mulai naik daun. Karena yang ngambil akidah resmi negara ketika itu ya Daulah Utsmaniyah. Dengan tokoh-tokohnya termasuk Mullah Ali Qori, termasuk Zaid Al-Kautsari, ulama besar Utsmaniyah. Nah, lebih akhir lagi didukung dua madrasah besar di India, di Ubandiyah dan Brelwiyah. Ini dua madrasah besar yang secara terang-terangan, secara resmi berakidah Maturidi. Mafhum ya? Ya. Sekarang apa manhajnya Maturidi itu apa sih? Jadi pola pikir atau akidah Maturidi itu bagaimana? Ringkesnya Maturidi ini ya mirip dengan Asy'ari, yaitu jam'an bainan naqli wal aql. Mengkombinasikan, mengumpulkan antara dalil nakli dan dalil akal. Hanya saja kebanyakan, ini ada khilafiyat, kebanyakan ulama Maturidi itu lebih sedikit mengedepankan akal daripada nakal. Kalau Asy'ari kan nakal baru akal. Sehingga kalau gambarkan, itu kata para ulama, jadi umpama ada kutub kanan, ada kutub kiri, ada ekstrim kanan, katakanlah muhaddisin, ini mazhab yang tekstualis. Kemudian ada mazhab yang rasionalis, yang paling kiri, ekstrim kiri, Mu'tazilah. Lah,
Yang tengah-tengah itu Asy'ari Maturidi. Cuman bedanya Asy'ari ini tengah tapi agak miring ke muhadditsin, ke kanan, ke tekstualis. Nah, kalau Maturidi itu tengah tapi agak miring-miring ke Mu'tazilah. Jadi podo-podo tengah, podo-podo jam'an bainan naqli wal aql antara Asy'ari Maturidi. Cuman bedanya kalau Asy'ari miring ke kanan, kalau Maturidi miring ke kiri. Tapi sing jelas iki podo tengah ya. Podo-podo jam'an bainan naqli wal aql. Kalau kan Mu'tazilah kan mendewakan akal. Kalau muhaddisin mendewakan akal, membuang akal. Nah, tengah-tengah Asy'ari Maturidi. Paham nggih? Nih. Nah, sekarang langsung saja. Persamaan antara mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walaupun beda secara geografis dan sangat jauh. Tapi ternyata banyak kesamaannya. Makanya rata-rata Asy'ari Maturidi. Kayak kita ya Asy'ari Maturidi gitu saja. Karena banyak konsep-konsep yang Maturidi yang kita ambil ternyata. Di antara kesamaannya, yang pertama sama-sama meyakini bahwa alam itu hadis. Dan mengkonter menolak keras pendapat Qidamul Alam bahwa alam itu qadim. Kemudian yang kedua, kesamaannya menetapkan sifat. Artinya sifat itu zaidah ala zat. Sifat itu bukan zat. Ini berbeda dengan pendapatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu enggak ada sifat. Yang ada zat Allah. Allah kuasa enggak? Allah kuasa, tapi kuasa dengan zatnya. Kan kemarin begitu Mu'tazilah. Kalau Maturidi sama dengan Asy'ari enggak, Allah itu punya sifat kudrah dan itu bukan zat Allah. Tapi bukan berarti terpisah loh ya. Bukan berarti zat sendiri, sifat sendiri, dia berdiri tanpa zat loh. Itu ya kufur. Ada dua entitas berarti kan. Syirik. Enggak. Zat itu bukan sifat, tapi sifatnya Allah. Ada pada zat Allah. Ini Maturidi juga meyakini. Walaupun ada sedikit perbedaan, nanti akan kita bahas juga masalah sifat takwin. Kemudian yang ketiga, menyikapi mutasyabihat itu. Sifat-sifat yang sekilas tuhimu tasbih-Allah bimakhlukatihi. Yadullah bangsa istawa 'alal arsy. Nah, ternyata sama dengan Asy'ariyah. Mereka memakai konsep dua. Yang pertama tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah total. Yang kedua takwil. Kayak podo. Kemudian di antara kesamanya lagi itsbatur iyatillah bila kaifin. Menetapkan bahwa besok kita akan melihat Allah di akhirat. Tentu saja bila kaifin. Bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya, wallahu a'lam. Tentu saja ini berbeda jauh dengan Mu'tazilah yang meniadakan atau mengingkari melihat Allah mustahil dilihat. Kemudian masalah af'ul ibad juga sama. Mereka berdiri di antara pendapat ekstrim kanan Jabariyah, makhluk belas nggak punya ikhtiar kayak kapas terbang gitu, diombang-ambing angin, sama ekstrem kiri yaitu Mu'tazilah yang mengatakan makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Mereka berdiri di tengah-tengah. Hanya saja beda istilah. Kalau Maturidi ikhtiar, kalau Asy'ari kasab. Asy'ari juga di tengah-tengah. Cuman kalau Asy'ari lebih condong ke Jabariyah, kasab itu lebih condong ke Jabariyah. Kan kita begitu kan? Kita punya kasab, tapi kasabnya yo ciptaan Gusti Allah. Jadi kita nggak punya apa-apa, cuman ya ada kasab gitu aja, dan itu nggak bisa didefinisikan kan begitu. Kalau Maturidi ada ikhtiar, artinya manusia itu fa'ilun mukhtar, pelaku berbuat yang bebas. Pelaku berbuat yang bebas. Tapi nggak mengatakan bahwa hamba menciptakan perbuatan dirinya, yang menciptakan Allah, tapi punya kebebasan. Nah, istilah ikhtiar ini karena dipikir lebih gampang, lebih mudah, akhirnya dipakai oleh orang Asy'ari bahkan. Kita pun lebih banyak bilang ikhtiar kan. Yo ikhtiar juga, obat, yo ikhtiar kerja kan. Enggak kasep. Mungkin kadang-kadang memang kita juga pakai istilahnya Maturidi. Kita enggak ada apa-apa dengan Maturidi, enggak ada benci, enggak ada apa ya. Di antaranya masalah Rasul dan kenabian, ini juga anugerah Allah.
tidak bisa diusahakan. Karena sebagian kelompok itu nabi itu bisa diusahakan. Tirakatan dungo dadi nabi. Lah Asy'ari Maturidi sama, itu murni anugerah dari Allah. Termasuk Ismatul Anbiya juga sama. Nabi terjaga dari perkara haram dan dari perkara tidak pantas dengan derajat Nabi. Ini Asy'ari Maturidi sama. Di antara lagi dalam hal sam'iyat, hal-hal yang ditetapkan melalui Al-Quran dan hadis, termasuk sirat, haud, apalagi mizan dan lain sebagainya. Kekekalan neraka dan surga. Ini kita sama antara Asy'ari dan Maturidi. Di antara lagi murtakibul kabair. Orang yang melakukan dosa besar, ini juga sama. Artinya enggak ekstrim murtakibul kabair kafir atau kayak Mu'tazilah bainal manzilatain, enggak jelas. Enggak, kalau kita tahta masyiatillah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah siksa. Kemudian termasuk kesamaannya lagi yang terakhir adalah masalah imamah, kepemimpinan. Artinya Asy'ari Maturidi sepakat imamah itu masalah yang tidak ditetapkan secara nas oleh syariat. Paham enggak? Ini berbeda dengan pendapatnya Syiah, mengatakan imamah itu nas, sehingga mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar itu menentang nas. Tidak sesuai dengan nas, sehingga kekhilafan mereka batil, tidak sah. Nah, Maturidi Asy'ari tidak begitu itu. Ini masalah masalihul ibad, masalah istihadi. Makanya macam-macam kan, ada pemilihannya lewat musyawarah, bai'at, ada yang ditunjuk, ahlu syura dan lain sebagainya. Paham ya? Saya kira ini cukup dulu sementara. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbedaan antara mazhab Asy'ari dan Maturidi yang asalnya sebetulnya hanya perbedaan lafzi saja, kulit saja. Esensi hakikatnya itu sama. Jadi insyaallah akan kita bahas merujuk kitabnya Imam Ibnu Kamal Basha, ulama besar sezaman dengan Imam Suyuti, pakar akidah. Ada 10 atau enggak 11 perbedaan. Akan kita bahas nanti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.